Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tantangan untuk manusia. Siapa yang sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, atau 10 surat yang semisal dengan Al-Quran, atau 1 surat yang semisal dengan Al-Quran, atau 1 ayat yang semisal dengan Al-Quran. Akan tetapi mereka tidak sanggup. Adapun hadis qudsi, maka di dalamnya tidak ada penantangan. Di dalamnya tidak ada penantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dinukilkan secara mutawatir. Maka Al-Quran qat'iyyus thubut, tetap secara qat'i, artinya secara yakin, pasti, tetap. Surat-suratnya, ayat-ayatnya, kata-katanya, huruf-hurufnya, harakat-harakatnya, kemudian sukun-sukunnya, dhammah, kasrah, fathahnya, semuanya tetap. Tidak pernah berubah. Adapun hadis qudsi, maka kebanyakan hadis qudsi adalah hadis ahad. Apa tadi hadis ahad? Hadis yang diriwayatkan dari Nabi hanya beberapa orang sahabat saja. Maka dia dhanniyus thubut. Dia ketetapannya belum absolut. Ketetapannya belum pasti. Hanya prasangka saja. Nah, yang ketiga, Al-Quran Al-Karim dari sisi Allah, baik secara lafaz dan maknanya. Adapun hadis qudsi, ada yang mengatakan maknanya dari Allah, dengan kesepakatan para ulama, maknanya dari Allah. Tetapi lafaznya terjadi khilaf. Ada yang mengatakan dari Allah, dia mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, Al-Quran tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah. Ya, Al-Quran tidak boleh dinisbatkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis qudsi, maka disandarkan kepada Allah dengan penyandaran permulaan. Makanya disebutkan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, atau wa yurwa, diriwayatkan, dan yang meriwayatkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyandaran pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi lafaznya yang saya katakan tadi, faqala Rasulullah SAW fima yarwihi an rabbihi. Rasul SAW bersabda di dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Nah begitu. Itu biasanya lafaz untuk hadis qudsi. Yang kelima, Al-Quran menurut jumhur ulama tidak dibolehkan untuk dibaca bagi orang yang junub. Berbeda dengan hadis qudsi, boleh saja. Bagi orang yang junub sampai dia mandi, baru boleh dia baca. Selama junub tidak boleh dibaca menurut pendapat jumhur. Yang keenam, Al-Quran muta'abbad bitilawati, membacanya adalah ibadah. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Membacanya adalah ibadah, maksudnya adalah tidak sah sholat kecuali dengan baca Al-Quran. Beda dengan hadis qudsi. Tidak sah sholat dengan membaca hadis qudsi. Yang kedua, Al-Quran membacanya mendatangkan pahala. Yang ketiga, Al-Quran tidak seperti hadis qudsi, yang mana dibaca tidak mendatangkan pahala sebagaimana Al-Quran. Nah, yang ketujuh, Al-Quran tidak diperbolehkan membacanya dengan makna, dengan ijma' kaum muslimin. Misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat Al-Quran. Lalu kita baca dengan makna. Contoh, As-sawabu lillahi Rabbul ardi was samawat. Enggak boleh. Meskipun mungkin artinya sama, tapi tidak boleh. Rabbil ardi was samawat. Al-ard was samawat hiya al-alamin. Bumi dan langit adalah alam semesta. Meskipun mungkin maknanya sama, tetapi tidak boleh dibaca dengan
Dengan apa? Dengan makna. Harus lafaznya memang seperti itu. Harus lafaznya memang seperti itu. Sedangkan hadis qudsi, maka bisa saja seseorang menukilkan hadis qudsi dengan makna sesuai dengan khilaf di antara para ulama. Dan kebanyakan para ulama membolehkannya. Hadis qudsi boleh dengan makna meriwayatkannya. Artinya tidak mesti harus seperti Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh diganti walau satu huruf pun, walau satu harakat pun, walau satu dhammah, sukun, fathah, kasrah pun tidak boleh. Nah, beda dengan hadis qudsi, boleh dengan makna. Yang ke-8, Al-Quran tidak terjadi kecuali dengan wahyu yang jelas, yaitu Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam jaga. Allah tidak pernah memerintahkan Jibril untuk membawa wahyu Al-Quran dalam keadaan mimpi atau ilham. Ilham itu dimasukkan dalam qalbu, enggak. Al-Quran, Jibril alaihissalam membawanya kepada Rasul SAW dalam keadaan jaga. Jaga itu maksudnya tidak tidur. Ya, jaga itu maksudnya tidak tidur. Adapun hadis qudsi, kadang dengan wahyu yang jelas, kadang wahyu dengan wahyu yang tersembunyi seperti dari mimpi, kemudian dari ilham, yaitu ilham itu diberikan bisikan oleh Jibril alaihissalam. Kalau Al-Quran enggak. Jelas. Ya. Yang ke-9, Al-Quran satu kalimat darinya disebut dengan ayat. Al-Quran satu kalimat darinya disebut dengan ayat. Kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna a'tainakal kautsar." Nah, itu satu ayat, padahal dia 3 kata. Inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Kumpulan kata-kata ini disebut kalimat, dan kalimat ini disebut dalam Al-Quran sebagai apa? Ayat. Sedangkan hadis qudsi tidak dinamakan sebagai ayat, tidak dinamakan juga sebagai surat. Ya. Nah, nanti sedangkan di dalam Al-Quran kumpulan ayat-ayat itu disebut sebagai surat, surah, ayat, surah, ayat. Nah, yang ke-10, nah ini yang penting, yang mengingkari Al-Quran seperti orang yang mengingkari Al-Quran maka dia kafir. Yang mengingkari secuil dari Al-Quran kafir. Walau hanya satu hurufnya, walau hanya satu harakatnya. Yang mengingkari Al-Quran kafir. Sedangkan hadis qudsi, maka tidak kafir orang yang mengingkari hadis qudsi kecuali hadisnya mutawatir. Tidak kafir orang yang mengingkari hadis qudsi kecuali hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir kenapa diingkari menyebabkan kekufuran? Karena mustahil kebanyakan para sahabat Nabi apa? Bersepakat untuk berdusta. Bersepakat untuk berdusta. Nah, yang ke-11, Al-Quran disyariatkan saat membacanya untuk membaca sebelumnya al-isti'adzah dan basmalah. Disyariatkan untuk membaca Al-Quran sebelumnya membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau awal surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Itu yang ke-11. Yang ke-12, Al-Quran tulisannya dengan tulisan yang khusus, yaitu tulisan yang ada di dalam mushaf yang dikumpulkan oleh
Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya disebut dengan Al-Mushaf Al-Utsmani. Karena dikumpulkan dan ditentukan oleh Utsman ini mushaf yang dipercaya. Sedangkan yang lain maka tidak dijadikan sebagai rujukan. Tidak dijadikan sebagai rujukan. Beda dengan hadis qudsi tidak ada yang seperti itu. Taib. Yang terakhir, Al-Quran terjaga dari Allah, sedangkan hadis qudsi ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang palsu bahkan. Bahkan ada yang hilang. Sedangkan Al-Quran terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya akan membicarakan tentang 3 poin lagi. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kemudian Al-Quran yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kufur akbar. Kemudian Al-Quran tertulis di dalam mushaf, tetapi dihafal di dalam qalbu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.